Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Huril Anwar, NIM 220321100074. Di sini saya akan membuat video tentang bagaimana Pancasila disebut sebagai sistem filsafat, yaitu Pancasila mengandung pandangan nilai dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam, hasil perenungan jiwa yang dilakukan oleh the founding father lalu dituangkan dalam suatu sistem. Contohnya, Pancasila sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat kita menerapkan sila pertama, kita dapat saling menghargai agama lain dan beribadah dengan sesuai keyakinannya. Kita juga bisa menerapkan sila yang kedua dalam membantu menjaga saat agama lain beribadah, begitupun sebaliknya. Kita mendapat hak yang sama dalam beribadah dan diberikan penjagaan saat hari besar. Kemudian pada sila ketiga kita juga dapat menjunjung kerjasama antar umat beragama. Sila keempat menghargai pendapat dan keyakinan yang mereka pilih. Dan di dalam sila kelima saling menerapkan keadilan untuk menjaga sesama agar hak dan kewajibannya seimbang. Untuk menerapkan Pancasila sebagai sistem filsafat tidak hanya di lingkungan tempat tinggal saja. Di sekolah dan di kampus pun kita harus menerapkannya juga. Hal ini bertujuan agar terbentuknya kepribadian intelektual yang seimbang antara jasmani dan rohani, serta kereligiusan. Menjadi pedoman pandangan hidup bangsa, menciptakan bangsa yang menjunjung demokratis, menciptakan bangsa yang nasionalis dan cinta tanah air, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Contohnya penerapan di dalam kampus, yaitu adanya rasa tolong-menolong, saling menghargai atau toleransi, dan tidak mengolok atau mencemooh agama yang dianut antar mahasiswa, sehingga para mahasiswa memiliki rasa nyaman, aman, dan tentram. Walaupun memiliki keyakinan yang berbeda-beda, tetapi jangan lupa antara mahasiswa untuk saling mengingatkan dan menjalankan perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Contoh penerapan di luar kampus: menegakkan keadilan terdapat pada sila dalam Pancasila yang berisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengacu pada isi Pancasila ini, kita bisa segera menyimpulkan bahwa menegakkan keadilan di masyarakat termasuk dalam contoh filsafat Pancasila yang harus dipatuhi. Keadilan bukan selalu berarti sama rata, melainkan menempatkan segala sesuatu pada porsi dan tempatnya. Tidak hanya itu, keadilan ini berlaku juga untuk semua lapisan masyarakat. Penerapan keadilan di masyarakat sedikit berkaitan dengan poin sebelumnya, yaitu persamaan derajat. Keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu apakah orang tersebut adalah rakyat biasa atau pejabat negara. Semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum dan negara. Menjaga kerukunan umat beragama. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib untuk menganut agama yang dipercayai. Dalam menganut agama tersebut, kita juga berkewajiban untuk menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan dari agama. Di Indonesia, pemerintah Indonesia menjamin untuk warga negara bebas menganut agama yang diyakininya. Maka, sebagai warga negara pun kita harus mendukung kebebasan beragama ini dengan tidak memaksakan keyakinan terhadap orang lain. Kita juga harus menjaga kerukunan umat beragama sebagai contoh filsafat dalam Pancasila untuk kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi salah satu bagian dari contoh sikap toleransi antar umat beragama Indonesia. Dari penjelasan yang saya secara singkat tadi dapat disimpulkan bahwa untuk menerapkan Pancasila sebagai sistem filsafat tidak hanya di lingkungan kampus saja, tetapi juga sangat penting untuk diterapkan dalam sehari-hari. Tentunya penerapan Pancasila sebagai sistem filsafat juga harus diterapkan kepada seluruh masyarakat, sebab Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, pedoman, dan juga dasar negara bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Mungkin
Hanya itu yang dapat saya sampaikan, selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.